Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beribadah di ibadah Minggu online GKI Prambanan bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 1 Agustus 2021 dipimpin oleh Pendeta Yuniar Kartika Hapsari. Warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Dengan bangkit berdiri, mari bersama-sama kita pujikan pujian Kidung Jemaat 18, bait 1 dan 3. Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pergumulan hidup seringkali membuat kita tidak mampu melihat dan merasakan kehadiran Tuhan. Saat hati diselimuti oleh ketakutan dan keraguan, kita tak melihat karya yang sedang Tuhan kerjakan. Maukah kita mengarahkan hati kepada Tuhan Yesus Sang Hidup? Dengan demikian kita dapat mengalami dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Mari bersama kita menyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Marilah kita datang menghadap kepada Tuhan yang Maha Kasih dengan segala kerendahan hati untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Umat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, kami mohon ampun dan belas kasih-Mu atas setiap segala pelanggaran yang kami lakukan hari lepas hari, baik segala tindakan maupun perkataan yang sering kali menyakiti hati-Mu ataupun menyakiti sesama kami. Kiranya Engkau yang akan menolong dan mengampuni kami. Inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari jemaat, bersama-sama kita pujikan KJ 29 bait yang pertama dan yang kedua, Di Muka Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan dimohon untuk bangkit berdiri. Terimalah anugerah Allah yang mengampuni kita lewat catatan dalam Alkitab yang menyatakan lewat Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbalilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu.
Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri, mari kita pujikan NKB 183, bait yang pertama dan yang ketiga, Dulu Ku Mencari. Mencari hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan pandu pagiku, kini firman Tuhan yang membimbingku. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu ku meraih tangan Tuhanku, kini bahkan Dia yang menggandengku. Dulu ombak laut menerpa keras, kini jangkar kokoh tiada ku lepas. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, saat ini bersama-sama kami bersatu hati. Kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa mungkin selama ini kami hanya mencari kurnia, mencari sesuatu yang kami harapkan, mencari sesuatu yang kami inginkan terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi kami lupa bahwa ada Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami. Bahkan kami telah beroleh Engkau yang memberikan kurnia kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, dalam syukur kami terus mengingat kebaikan Tuhan. Kami mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Saat ini bersama-sama kami mohon Roh Kudus yang menyinari hati kami. Berikan terang di dalam pikiran kami, sehingga kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Boleh mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Melupakan diri kami dengan segala keegoisan kami. Tapi kami justru merendahkan diri dan hati kami di hadapan Tuhan. Dan dengan setia mendengarkan setiap kebenaran sabda-Mu. Saat ini kami mohon Tuhan memakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menyampaikan kebenaran sabda Tuhan. Dan bagi jemaat yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah di tempat masing-masing, biarlah Roh Kudus juga senantiasa menolong, menguatkan kami, dan memberikan kami hati yang paham, supaya boleh membaca, merenungkan kebenaran sabda-Mu dan melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Yohanes 6 ayat 24 sampai 35 yang berbunyi demikian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak,
Mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka bertanya kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupan sehari-hari kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membayangkan kalau kehidupan kita itu isinya dengan keajaiban, rasanya seperti apa ya indahnya? Rasanya seperti apa senang dan bahagianya kalau di kehidupan kita tuh isinya keajaiban. Hal-hal yang spektakuler, mukjizat, bahkan keajaiban-keajaiban itu terjadi setiap hari, setiap saat, kapanpun gitu ya. Waduh, pasti senang sekali kalau itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita sakit, baik itu sakit yang ringan, biasa-biasa, atau sakit yang berat, yang parah mungkin ya, atau yang kita merasa bahwa waduh kenapa harus sakit begini gitu ya. Tapi kita berharap ada keajaiban, celing, langsung sembuh ya. Jadi hari ini merasa sakit, lemah fisik, lemah tubuh, kemudian harapan kita sembuh, terus kemudian ada keajaiban, celing, langsung sembuh. Atau ketika kita ada berada di dalam kesulitan apapun lah itu, pergumulan, permasalahan, tantangan hidup yang begitu luar biasa mendesak kita, kemudian dalam sekejap mata, celing, setiap permasalahan kita selesai. Atau ketika kita sedang ada dalam permasalahan keuangan, masalah-masalah ekonomi yang begitu berat dan menekan, celing, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang kita harapkan saat itu juga semua tercukupi, terpenuhi. Yang jadi tanggungan-tanggungan kita semua langsung bebas gitu ya, kayak orang-orang zaman sekarang. Nggak apa-apa, mau PPKM sampai kapan, jalan mau ditutup silahkan, pasar mau ditutup silahkan, sekolah mau ditutup silahkan, utangku tutupan sisan gitu ya. Jadi kalau ada masalah keuangan, celing,
langsung hilang. Kalau kita berhadapan dengan masalah-masalah yang tidak kita senangi, tidak kita sukai, tidak kita harapkan, kita berharap celing, semua jadi baik, semua jadi indah, semua jadi menyenangkan. Atau mungkin ada di antara kita yang berharap masa-masa sulit ini karena pandemi COVID-19, celing, langsung instan, langsung lenyap. Jadi kalau kita tidur, semoga besok COVID-nya hilang, waktu kita bangun celing, oh ternyata mimpi gitu ya, sudah bisa pergi kemana-mana tanpa batasan, sudah tidak ada virusnya, tidak perlu pakai masker dan lain-lain. Kita berharap semuanya hilang, celing. Karena keajaiban itu, kita berpikir bahwa dengan keajaiban bisa memusnahkan, bisa menuntaskan, bisa menyelesaikan semua persoalan dengan mudah dan cepat. Ya, tapi kalau ditanya siapa orang yang mau berlarut-larut sakit, dalam kesulitan, dalam kesusahan, pasti tidak ada ya. Tapi kalau harapan kita semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah keajaiban yang langsung terjadi, kita sama dengan orang-orang yang kisahnya kita baca hari ini di Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Bagaimana orang-orang ini mengharapkan keberadaan Yesus itu bisa melakukan keajaiban-keajaiban, mukjizat, hal yang spektakuler, bahkan lagi dan lagi. Kalau minggu lalu kita membaca kisah bagaimana Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid, kemudian memberi makan 5.000 orang, itu hanya laki-laki saja, perempuan dan anak-anak belum dihitung. Kemudian ketika murid-muridnya naik perahu, kemudian ada angin, ada gelombang, Yesus tiba-tiba nyusul gitu ya. Sesuatu hal yang menakjubkan, suatu hal yang spektakuler. Nah, orang-orang yang kita baca kisahnya di Yohanes 6 ayat 24 sampai 35 ini mengharapkan bahwa hal itu terjadi setiap saat. Hal itu terus memenuhi kehidupan mereka sampai ketika mereka mencari Yesus di tempat tadinya Yesus memberi 5.000 orang makan itu enggak ada, kemudian mencari sampai ke Kapernaum. Mereka ingin menyaksikan hal-hal yang luar biasa, sampai ketemu dengan Tuhan Yesus. Di ayat 25 mereka bertanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ya, mereka ingin mendapatkan jawaban bahwa Yesus mengatakan, "Oh, aku berjalan di atas air ini," ya memang itu terjadi ya, tapi Yesus tidak mengatakan itu kepada mereka. Tapi apa jawab Yesus kepada mereka? Mereka menanggapi apa yang dikatakan oleh mereka. Yesus menanggapi dengan motifnya. Yesus tahu mau cari Yesus itu buat apa. Sampai Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau mencari aku, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi mencarinya Yesus karena melihat keajaiban yang luar biasa, merasakan, kemudian merasa kenyang dan itu wah luar biasa, kemudian mencari Yesus. Bukan karena tanda-tanda bahwa oh memang Yesus ini adalah Tuhan. Oh memang Yesus ini adalah yang diutus. Bukan melihat tanda-tanda, oh Yesus ini lain dari yang lain. Lain dari nabi-nabi terdahulu atau lain dengan orang-orang yang ada dengan mereka yang bisa melakukan perkara-perkara besar. Harusnya mereka melihat itu sebagai tanda-tanda, kemudian mereka mencari Yesus. Jadi jawaban Yesus ketika ditanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Jawabannya langsung to the point. Ada alasannya kan? Cari karena tadi sudah makan roti kan? Sudah kenyang kan? Bukan karena mencari sesuatu hal yang lebih besar. Yaitu tanda-tanda bahwa Yesus itu betul-betul Allah yang menjadi manusia. Lalu dilanjutkan, Yesus berkata, "Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya."
Tuhan Yesus mau ngomong sama orang-orang pada saat itu, sudahlah, mencari sesuatu hal itu yang kekal, yang mengenyangkan, makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal, bukan makanan yang tidak dapat binasa. Jadi apa yang dicari orang-orang itu kan suatu hal yang dapat binasa. Kalau Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Bapak Ibu Saudara-saudari, lebih dari 5.000 orang, itu kan tanda-tanda yang luar biasa. Tapi kan setelah itu selesai. Yang dikasih makan kenyang, oh ya, wah, kemudian ada yang pergi lagi, melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, ada yang pulang, ada yang kemudian menyangkali Yesus, ada yang jadi melupakan. Hanya euforia saja, senang, terus kemudian, sudahlah, berlalu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa. Artinya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang diutus Allah. Kalau kita membaca, mestinya orang-orang pada saat itu sudah paham, sudah ngerti, oh ternyata yang mereka lakukan itu sia-sia ya. Hanya mengejar keajaiban, suatu yang spektakuler yang mereka harapkan saja. Harusnya dengan apa yang dijawabkan Tuhan Yesus mereka paham. Tetapi mereka malah bertanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Heran. Percaya, tapi malah bertanya apa yang harus dilakukan. Mengherankan ya, masih tetap ngeyel pada tujuan utama mereka. Bahkan selain masih bertanya harus berbuat apa, mereka bertanya lagi di ayat 30, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Masih kurang marem, masih kurang puas. Tadi bertanya apa pekerjaan yang harus dilakukan, perbuatan apa, melakukan apa, kemudian tindakan saya apa, setelah itu masih bertanya lagi. Tanda apa yang mau Yesus lakukan supaya mereka percaya? Setelah itu masih membandingkan lagi. Di ayat 31, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Ini orang yang datang pada Tuhan Yesus seolah-olah maksa minta Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak mereka, mencukupkan apa yang mereka masih ngeyel. Harusnya kalau orang datang pada Tuhan itu manut, harusnya pasrah, harusnya berserah, harusnya percaya bahwa apa yang kita taruhkan di bawah kaki Tuhan itu pasti akan Tuhan berikan pada kita. Bukan tambah ngeyel, tambah keras begitu ya. Sangat mengherankan. Terus dibandingkan lagi dengan kisah di Keluaran 16. Bagaimana bangsa Israel saat itu makan mana sampai kenyang. Kalau kita baca kisahnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, bangsa Israel, nenek moyang apa yang disampaikan oleh orang-orang ini memang orang-orang yang sebenarnya beruntung. Dipimpin terus keluar dari Mesir. Tapi ternyata setiap hal yang menakjubkan, keajaiban-keajaiban yang senantiasa mereka lihat dan rasakan, tidak membuat mereka semakin dewasa dalam iman. Tidak semakin membuat mereka percaya kepada Tuhan, tapi justru mengeluh. Mengeluh ini, oh diberi berkat makan roti, oh ya, di sini nggak ada air, nggak enak, oh dikasih air yang manis, oh masih kurang. Nanti di perjalanan lagi ketemu kesulitan, padahal baru merasakan keajaiban, ada mukjizat, ada perkara yang luar biasa besar, ada pertolongan, ada perlindungan, tuntunan Tuhan. Tapi kalau mereka sudah down, lelah, putus asa, kemudian mengatakan, untuk apa kami dibawa keluar dari Mesir kalau cuma mau mati di sini gitu ya, seolah-olah begitu. Lebih baik jadi budak aja di Mesir, enak daripada hidup seperti ini. Lalu apa yang menjadi tujuan orang-orang itu mencari keajaiban-keajaiban? Maunya apa? Kalau mereka hanya mencari
keajaiban-keajaiban itu tidak membuat mereka berubah, tetapi semakin kekanak-kanakan dan tidak dewasa. Kenapa? Kalau semua dicukupi, semua dituruti, kemudian akan menjadi cepat marah, akan menjadi egois, akan menjadi semau gue, karena itu yang terjadi. Sama dengan anak-anak yang selalu dimanjakan, diberikan apapun yang diminta, sampai apapun yang tidak masuk akal pun diberikan. Sampai suatu ketika kalau orang tua tidak memberikan, waduh, yang marah, yang kagol ya, yang berbuat ini itu, menyalahkan orang tua, mengatakan tidak sayang loh, padahal yang diberikan sudah teramat banyak. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus mengerti siapa Tuhan. Lalu mereka bertanya pada Tuhan, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Karena Tuhan di ayat sebelumnya mengatakan, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Yang jadi angan-angan orang saat itu ya masih roti, ya masih makanan, sesuatu yang bisa dilihat, dinikmati gitu ya. Kemudian mereka mengatakan, Tuhan berikan kami roti itu senantiasa. Lalu dengan tegas Tuhan mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang yang kita baca kisahnya bersama-sama dalam Yohanes 6 ayat 24-35 ini, apa bedanya dengan kita? Betapa banyak dari kita atau orang-orang yang mengatakan anak Tuhan, pengikut Tuhan, yang selalu mencari Yesus, bahkan mengejar hadiratnya. Tapi kok ditelusuri, ujung-ujungnya minta mujizat. Ujung-ujungnya minta keajaiban-keajaiban. Ujung-ujungnya minta sesuatu terpenuhi sesuai dengan harapan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin ada keperluan kita, harapan kita seperti tadi ya, kalau kita sakit langsung sembuh, kalau kita ada dalam masalah Tuhan menolong, kalau kita ada dalam himpitan, dalam kesulitan, bahkan ekonomi Tuhan bisa. Dan seringkali melakukan itu dalam kehidupan kita, tapi kan tidak selalu. Satu kali kita sakit, dalam doa yang kita naikkan pada Tuhan atau doa saudara-saudara kita jadi sembuh. Mungkin pernah terjadi. Tapi ada kalanya kita sakit, ternyata butuh waktu beberapa hari untuk sembuh walaupun sudah berdoa. Oh, butuh berapa hari. Atau ada orang yang sakitnya harus bertahun-tahun, sampai akhir hayatnya pun masih terus berjuang untuk mendapatkan kesehatannya, berdampingan dengan sakit penyakitnya pun ada. Apakah Tuhan tidak memberikan keajaiban? Oh, Tuhan berikan. Karena kalau kita lihat hari lepas hari kan diberi kekuatan, diberi kemampuan, dicukupkan berkatnya, sehingga bisa terus menjalani itu sampai menahun, sampai luar biasa. Itu juga ada keajaiban. Bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukan itu, Tuhan bisa. Tetapi yang tidak bisa adalah ketika kita memaksakan keinginan kita untuk terjadi saat itu juga. Karena kalau kita hanya memaksa, maka isinya hanya kekecewaan. Ketika harapan kita tidak terpenuhi. Dengan sedikit kesulitan, kita menjadi mudah menyerah, kagol, sedang undur imannya, lagi gak mau ibadah gitu ya, lagi gak mau berdoa, lo sedang lemah iman lah, kok bisa? Kita sadari itu tapi kita lakukan terus ya. Padahal kalau kita ingat kebaikan Tuhan kan sudah kita rasakan. Kemurahan Tuhan datang tiap hari dalam kehidupan kita, bahkan kita nggak sadari. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita lihat saudara-saudara kita atau kita sendiri pernah mengalami atau orang yang kita sayangi saat ini sekeliling kita luar biasa, cari oksigen, bayar berapapun mau, ngantri isi ulang. Bagaimana dengan hidup kita yang selama ini baik-baik saja, yang boleh menghirup napas di udara sepuas-puasnya gratis,
nggak perlu ngantri, nggak perlu beli tabung. Saya baca berita ada yang sudah sakitnya luar biasa, mau beli tabung masih dapusi gitu ya. Begitu luar biasa. Tetapi kalau kita lihat loh, banyak kok pertolongan Tuhan, berkat Tuhan banyak kok. Tapi kalau kita hanya berfokus kepada apa yang kita inginkan, keajaiban-keajaiban mukjizat yang luar biasa besar, itu membuat kita lelah. Tapi kalau kita penuh dengan syukur dan merasa bahwa semua ada Tuhan yang menolong dan tidak dapat kita hitung pertolongan Tuhan, maka hal-hal yang baik yang bisa kita rasakan. Kalau selama ini kita hanya berfokus hanya kepada harapan kita, seperti tadi lagu sebelum kita baca firman Tuhan ya, dulu ku mencari hanya kurnia, hanya yang baik saja, kini ku beroleh yang memberikannya lebih besar. Kita hanya mencari yang baik-baik saja, padahal sumbernya tuh ada, Tuhan Yesus Kristus. Kita berharap mendapatkan pertolongan loh, yang nolong tuh sudah ada dalam kehidupan kita. Kita minta berkat loh, sumber berkatnya tuh ada. Kenapa cuma pengen buah-buahnya saja? Tapi kalau kita mengingat bahwa Yesuslah sang roti kehidupan itu, yang senantiasa ada untuk kita, yang diberikan Allah sendiri untuk kita, maka Tuhan mengatakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku. Kalau kita datang kepada sang sumber berkat itu, sang roti kehidupan, ia tidak akan lapar lagi. Lapar lagi itu berarti sudah tidak menginginkan apapun, karena ya kita dicukupkan, sudah diberikan. Walaupun apa yang Tuhan berikan kadang gak seperti yang kita harapkan, tapi itu yang terbaik untuk kita, yang paling sesuai. Dan Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dua hal yang perlu kita saat ini pegang bersama-sama. Datang kepada Tuhan. Walaupun dalam masa yang sangat sulit seperti ini, jangan jauhkan diri dari Tuhan, tapi datang kepada Tuhan. Nah, setelah datang saja tidak cukup, tetapi kita juga perlu percaya dengan betul-betul kepada Tuhan. Nah, saat ini maukah bersama-sama kita menyerahkan hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, sang roti kehidupan. Bukan cuma roti berkatnya, keajaibannya, mukjizatnya, tapi sang roti hidup itu yang menjadi tujuan dari kehidupan dan hati kita. Amin. Tuhan mengasihi kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana yang diucapkan jemaat segala zaman, abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Kami naikkan syukur kami di hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih bahwasanya hingga saat ini kami boleh merasakan pertolongan, kasih setia Tuhan dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Langkah kami mungkin masih terasa berat Tuhan, bahkan tersendat, karena kami menjalani hari-hari masih dalam masa pandemi. Segala sesuatu kami rasakan berbeda dari kehidupan kami yang lalu. Ada pembatasan-pembatasan, ada peraturan-peraturan baru, ada hal-hal yang terus harus kami lakukan dan kami adaptasi di dalam kehidupan kami setiap hari. Tapi kami terus mengucap syukur kepada Tuhan, bahwasanya kami dapat terus melangkah dan menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Itu semua karena pertolongan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin Tuhan saat ini kami sedang memikirkan banyak hal. Bahkan kami juga merindukan keajaiban-keajaiban terjadi dalam kehidupan kami. Kami tetap yakini bahwa Engkau mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Tapi biarlah kami juga menyadari bahwa kehidupan kami juga adalah keajaiban. Apa yang kami rasakan setiap hari, sekalipun hadir dalam peristiwa-peristiwa sederhana dan hal-hal kecil, itu pun keajaiban yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu kami bersama-sama Tuhan ingin merubah arah pandang tujuan hati kami yang selama ini hanya mengejar keajaiban-keajaiban yang kami harapkan, dengan mengarahkan hati kami kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus, Sang Roti hidup yang akan memuaskan kami, yang akan membuat kami kenyang, yang membuat kami tak akan haus lagi, dan Kau memenuhi kami dengan rahmat dan berkat. Saat ini bersama kami bersatu hati, kami teringat akan saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dan juga berjuang di dalam mendapatkan kesehatan. Kami teringat akan Bapak Istiar dan juga Ibu Heni. Kami teringat Ibu Romaulina Pitupulu, Ibu Priskila Yeni, Bapak Yunanto, Ibu Siswanyang, dan juga anak Gilvi Kiona Baskara. Mungkin kami juga tidak dapat menyebutkan semua saudara-saudara seiman kami saat ini bersama-sama. Atau mungkin kami juga saat ini ingin berdoa untuk keluarga kami, anggota keluarga kami, rekan-rekan kami, tetangga kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami, di tempat pekerja atau usaha kami, tetangga kami atau siapapun ya Tuhan yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan kesehatan dan pulih dari sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka, kesabaran dan juga perjuangan, supaya tidak mudah menyerah dan tetap semangat sehingga boleh mendapatkan kekuatan dan kesehatan. Terlebih bagi kami saat ini yang masih hidup dalam masa pandemi, kami mendengar mungkin ada dari saudara kami, tetangga kami, orang-orang yang kami kasihi atau mengasihi kami yang saat ini sedang ada dalam masa isolasi mandiri, baik di rumah ataupun mereka yang diisolasi di tempat-tempat tertentu. Kami percayakan mereka kepada Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka dan semangat pula untuk melalui masa-masa ini sampai mereka boleh pulih kembali. Kami juga bersedih Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang anggota keluarganya, baik anggota keluarga dekat ataupun jauh, tetangga, rekan yang juga telah Tuhan panggil pulang karena pandemi ini. Biar Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan, penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami sekalian, bahkan mereka yang telah Engkau panggil pulang, Tuhan juga mengasihi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk hari-hari kami pada masa pandemi ini. Bila Tuhan melindungi kami, menolong, menjagai setiap langkah perjuangan kami, pekerjaan kami, ataupun apapun yang kami lakukan, Tuhan senantiasa menjaga kami. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan,
aparatur keamanan, orang-orang yang ikut ambil bagian terlibat di dalam pelayanan bagi masyarakat pada masa pandemi ini. Biarlah Tuhan juga senantiasa menolong dan menyertai. Kami terus berdoa untuk gereja kami GKI Prambanan dan juga semua gereja yang ada di dunia ini. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati, kiranya boleh terus melakukan pelayanan sekalipun ada dalam masa pandemi. Kami teringat akan anak-anak kami, studi anak kami. Sungguh Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Bila mereka boleh tetap bertumbuh dengan baik, dengan ceria, dan juga boleh belajar dengan baik sekalipun pelajaran masih dilakukan dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh, semuanya juga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga ingin berdoa untuk pergumulan yang saat ini sedang kami alami. Mungkin hanya kami dan Tuhan, atau kami dan orang-orang terdekat kami bersama Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan, permasalahan yang kami hadapi saat ini. Biarlah kami terus bersandar kepada Tuhan, mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan, supaya kami boleh memenangkan pergumulan ini dan kami boleh tetap setia kepada Tuhan dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menuntun kami untuk melewati masa-masa sulit ini, dan kami bersama-sama menyerahkan, menggantungkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan, menyandarkan harapan kami kepada Tuhan, bahwa Engkau sumber pertolongan, sumber berkat, sumber sukacita dan kekuatan bagi kami, yang akan senantiasa menolong dan tak meninggalkan kami sendiri. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami tutup dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan. Sebelumnya dengarkanlah nas persembahan saat ini. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri 13800 1710 2679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja GKI Prambanan. Mari kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 337 bait 1 dan 2, betapa kita tidak bersyukur.
tak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, burungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu sembah berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu sembah berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Langkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat hijau burung dah henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu sembah berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu sembah berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan jemaat-Mu di GKI Prambanan. Pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah boleh kami meteraikan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan, bila pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan. Biarlah apa yang kami sampaikan ini berkenan bagi Tuhan. Dan ampunilah akan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin para penatua yang mengelola persembahan ini supaya berkenan bagi Tuhan dan bermanfaat buat pelayanan buat jemaat di GKI Prambanan. Semua ini kami mohon di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita pujikan NKB 216, bait yang pertama dan yang ketiga, Tuhan Engkaulah hadir.
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.